Prithvi, ada apa denganmu? Apa yang kau pikirkan? Prita, aku memikirkan Bibi Jangki. Aku tidak bisa melihatnya dalam kondisi seperti ini. Coba kau pikirkan. Perasaannya pasti sedih sekali karena dia tidak bisa mengingat apapun. Pasti ada banyak pertanyaan di pikirannya tentang kecelakaan itu yang menyebabkan dia hilang ingatan. Bibi Jangki pasti merasa bingung sekali. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Coba bayangkan, Prita. Perasaanmu pasti hancur jika kau tidak bisa mengingat kejadian satu hari. Dan kau pasti akan berusaha sebisanya untuk bisa mengingat kejadian itu. Benar kan? Aku tahu, bagi orang luar, Bibi Jangki mungkin seperti pelayan. Tapi bagi kita, dia anggota keluarga. Benar kan? Prita, tenang saja. Aku di sini untukmu. Aku sudah bicarakan kondisi Bibi Jangki dengan teman dokterku. Dan dia sangat ahli sekali. Benarkah? Iya, tapi dokter itu saat ini sedang di London. Tenang saja, begitu dia sampai di India, akan kuminta dia untuk memeriksa keadaan Bibi Jangki. Aku yakin dia akan segera pulih. Aku akan urus semuanya, jangan khawatir. Terima kasih, Prithvi. Kau peduli sekali dengan semua orang. Tolong jangan katakan itu. Kalian semua sudah seperti keluarga bagiku. Maaf, Prita. Akan kuambilkan minuman dulu. Oh, iya baiklah. Prita, salam. Salam. Apa kau melihat Karan? Iya, Bibi. Dia ke kamarnya. Tolong panggilkan Karan ya, semua orang sudah menunggunya. Aku minta tolong padamu karena aku harus menemani tamu. Baiklah. Akan aku panggilkan. Iya. Sofia? Kenapa dia menelponku? Ya, halo? Hai Karan, selamat ya. Aku ikut senang. Selamat apa? Kau tahu, aku itu selalu tahu kau pemain kriket terbaik. Jadi, sudah pasti kau terpilih. Benar-benar kabar yang bagus. Astaga, kau tahu, tidak ada yang bisa menandingimu. Kau memang yang terbaik. Ya, itu benar. Tidak perlu diragukan lagi. Aku memang pemain yang terbaik. Aku akan katakan kepada semua orang tanpa ragu, kaulah yang terbaik. Oh, Sofia, kau wanita yang pintar. Kau sangat pandai. Kau tahu pasti bagaimana hebatnya aku di pertandingan itu. Tapi ada orang payah yang menganggap aku terpilih karena rekomendasi orang. Bukan karena kemampuanku. Aku tidak habis pikir. Oh, jadi dia membicarakan aku. Entah kenapa gadis payah itu bisa jadi dokter. Maksudku, kau harus pintar untuk bisa jadi dokter. Tapi dia kebalikannya. Kurasa yang punya sekolahnya itu temannya, atau dia menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian akhirnya. Kurang ajar sekali dia. Lebih baik kita abaikan dia. Jangan beri perhatian orang itu. Dia itu adalah orang yang tidak penting. Aku Karang Lutra. Kau tahu, aku rasa kita tidak perlu memikirkan orang seperti itu. Akan ku cari tahu obong kosong apa yang dibicarakan tentangku dengan temannya itu. Sudahlah Karan, hari ini hari istimewa. Kita semua dapat kabar luar biasa. Aku ingin menemuimu. Tentu, kita bertemu besok. Tidak sayang, kenapa besok? Aku mau malam ini. Hari ini hari istimewa. Kau terpilih bermain mewakili India. Aku ingin bertemu denganmu dan memberimu pelukan. Hanya pelukan? Tidak ada yang lain? Astaga, orang ini murahan sekali rupanya. Temui aku ya. Baiklah, begini saja. Kita bertemu 10:30 di area beranda. Bagaimana? Beranda? Kenapa? Ku dengar ada pesta di sana. Iya sayang, tapi kita jangan ke pestanya karena pesta itu membosankan dan ada orang-orang tidak menyenangkan di sana. Jadi kita akan pergi ke tempat lain jam 10:30, oke? Kau tahu Sofia? Kau satu-satunya gadis yang ingin aku temui. Maksudku hanya kau, karena kau sangat spesial untukku. Kau tahu itu kan? Aku tidak sabar bertemu denganmu. Sampai nanti ya, dah. Dah. Akan aku beritahu kalau ibunya memanggilnya. Aku akan langsung pergi setelahnya. Kalau begitu aku siap-siap.
Halo Maliska. Wah, Karan, aku senang sekali hari ini. Terima kasih. Terima kasih sayang. Aku ingin bertemu denganmu malam ini. Kau ingat betapa kerasnya aku berteriak setiap kali kau mencetak skor 4 atau 6? Tentu saja sayang. Bagaimana bisa aku lupa? Begini Maliska, kau satu-satunya gadis yang ingin aku temui. Aku tidak akan menemui orang lain, karena kau istimewa bagiku. Tukang bohong. Dia juga bilang begitu pada Sofia. Oh, benarkah? Jam berapa, sayang? Begini saja. Kita ketemu jam 10.35 di belakang rumahku. Oke? Sampai nanti, sayang. Tunggu. Mengobrollah dulu denganku sekarang. Maksudku banyak yang harus kukatakan. Jangan tutup dulu. Begini, sayang. Barusan ayahku memanggilku. Kau telepon lagi nanti. Temui aku di belakang rumahku 10.35, oke? Halo, sayang. Tentu saja. Kau bisa datang menemuiku. Aku selalu ada untukmu. Lagi pula aku tidak mau menemui orang lain. Kau tahu kenapa? Karena kau spesial untukku. Dia tukang bohong. Dia bilang ke Maliska ayah memanggilnya, tapi malah menelpon gadis lain. Dasar lelaki penggoda. Jam berapa? Jam berapa ya? Tunggu. Aku bilang ke Sofia pukul 10.30 dan Maliska 10.35. Kalau begitu 10.40 saja. Iya sayang. Kita bertemu pukul 10.40, oke? Tapi ingat satu hal. Kau tidak bisa menemuiku di beranda atau belakang rumahku. Ada kanopi dekat rumahku. Kita bertemu di sana, tepat pukul 10.40, oke? Dah, sayang. Dah. Wah, aku beruntung sekali hari ini. Halo, sayang. Dah. Hari ini menyenangkan sekali. Aku merasa luar biasa. Maksudku, banyak gadis yang menelponku. Wah, aku seperti magnet. Semua gadis itu tertarik padaku. Wow. 5 gadis akan menemuiku kali ini. Aku tahu bagaimana supaya tidak ketahuan satu sama lain. Wow. Kalau begitu aku mandi dulu. Aku punya banyak fans gadis. Mereka semua memujiku, tapi Prita, dia aneh. Dia wanita yang aneh. Dia tidak punya waktu mengobrol denganku. Sekarang aku juga harus menjauh darinya. Biar saja dia menghabiskan waktu dengan Prithvi pecundang. Dia menyebut Prithvi pecundang. Dia benar-benar keterlaluan. Dia memang kurang ajar. Suatu saat nanti. Aku akan beri pelajaran dia sekarang saja. Bagaimana ada orang semurah ini? Dia membohongi banyak sekali gadis-gadis. Dia selalu bilang begitu ke semua gadis. Aku menemuimu karena kau sangat spesial. Baiklah, semua gadis itu harus tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia hanya senang mempermainkan perasaan mereka. Sebagian dari mereka mungkin dari kelas menengah seperti aku. Dan dia sengaja membuat mereka jadi sedih seperti ini. Mereka semua harus tahu kalau Karan Lutra itu hanyalah seorang pembohong. Astaga, aku kesal sekali. Tidak akan kubiarkan mereka sengsara karena dia. Astaga, Karan Lutra. Kau membuat kesalahan yang besar sekali dengan tidak mengunci ponselmu. Sofia? Aku kira ini Karan. Siapa kau? Kenapa kau menelpon dari telepon Karan? Aku sekretaris Tuan Karan Lutra. Barusan dia memintaku memberitahumu bahwa ada perubahan rencana. Dia mau menemuimu di kamarnya, bukan di beranda, katanya begitu. Baik, aku akan sampai di sana pukul 10.33. Sampai jumpa. Sekarang aku merasa segar. Prita sudah merusak suasana hatiku. Kalau si pembohong ini tahu apa yang kau berbuat, dia tidak akan mengampuniku. Sekarang aku akan bertemu dengan Sofia, Maliska, Sweetie, dan lainnya. Mereka semua akan menghabisimu. Handphoneku di mana?
Kenapa handphoneku hilang? Di mana aku letakkan tadi? Ya ampun. Tadi aku meletakkannya di sini. Aku letakkan di mana tadi? Kalau begitu, akan kutelepon saja. Prita, kenapa kau melakukan hal bodoh ini? Aku bisa kena masalah besar kalau ponselnya sampai tahu ada pada aku. Wah, kenapa ada di sini? Kalau tadi ada di sini, kenapa tidak kulihat? Pasti aku jadi begini karena Prita. Karan, kau sedang apa di sini? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kau adalah bintang utama pesta malam ini. Ya, kau benar, Isap. Ayo. Iya benar, ayo. Apa yang kau lakukan? Itu ponselmu, bukan bola kriket. Ya ampun, dia menjatuhkan ponselnya di dekatku. Bagaimana kalau sampai dia tahu kalau aku ada di sini? Prita, ayo lakukan sesuatu. Akan ku ambil. Kalau begitu ya? Kalau kau jatuh, aku yang akan mengangkatmu. Tidak, Risap. Itu adalah handphoneku, biar aku yang ambil ya. Dengarkan aku. Aku tahu kau pemain kriket yang hebat dan kau bisa menari, tapi jangan macam-macam. Aku saja yang ambil. Ya Tuhan, tidak. Aku harus bilang apa pada Risap kalau dia melihatku ada di sini. Oh, sekarang aku mengerti. Ada kekasih Karan di sini. Karena itu dia tidak mau aku mengambil ponselnya. Dia pasti tahu gadisnya sembunyi di sini. Kenapa kau melihatku seperti itu? Oh, aku sudah tahu apa yang kau rahasiakan. Rahasia apa? Karan? Kalian masih di sini? Tamu-tamu sudah menunggu di bawah. Mereka menanyakanmu. Mereka ingin bertemu denganmu. Ibu meminta Risha memanggilmu, tapi kalian malah mengobrol di sini. Ayo cepat ke bawah. Oh iya. Ibu, aku sudah mau ke bawah, tapi Risap datang ke sini dan lama mengambil handphoneku. Ayo kita pergi. Jadi kau mau bilang kalau aku selalu salah dan kau selalu benar? Halo, Nona. Apakah kau kekasih Karan? Tidak. Bagaimana kalau Risap menarik tirainya? Terserah, aku tidak tahu siapa namamu dan aku akan pergi sekarang. Kau bisa pergi setelah itu. Dan aku minta maaf karena sudah mengganggumu tadi. Aku tahu kau datang kemari karena kau ingin bersama dengan Karan. Jadi tolong, janganlah bersedih. Kalau begitu aku pergi sekarang dan kau boleh keluar. Selamat tinggal. Oh, tidak. Kak Prita, kau sudah melakukan itu? Kasihan sekali Karan. Kasihan Karan? Memang apa salahku? Dia memang pantas dibalas. Dan kuperlihatkan, kau selalu saja membela Karan. Kau ini adikku atau adiknya? Sudah aku bilang berulang kali, aku bukan adiknya, tapi penggemarnya. Penggemarnya, aku punya ikatan khusus dengannya. Kau tidak akan mengerti itu. Aku ini adikmu. Oh ya, dan saat tidak ada Karan, aku pasti akan membelamu, Kak. Boleh saja. Iya. Tapi sekarang aku merasa seharusnya tidak melakukan hal itu. Sudahlah, tenang saja. Kau sudah berbuat hal yang benar, bagus sekali. Memang kadang-kadang dia harus diberi pelajaran. Itu yang aku bilang tadi. Bagus sekali. Ada apa? Mau memberi pelajaran pada siapa? Bukan apa-apa, jangan dipikirkan. Biar ku beritahu, Bi. Ada yang mengganggu Kak Prita, jadi dia memberinya pelajaran dan orang itu mengira Kak Prita tidak berbuat apa-apa. Benarkah? Prita, perbuatanmu itu sudah bagus. Itu bagus sekali. Aku tahu kau muda, cantik, dan juga pintar. Bukan berarti siapapun bisa menggodamu dan kurang ajar padamu. Orang seperti itu memang harus diberi pelajaran. Jangan biarkan mereka. Dia itu keterlaluan. Walaupun orang itu adalah idolaku sendiri, yaitu Karan. Hah? Apa Karan yang melakukan semua itu? Tidak. Jika kau perlu bantuan, aku akan membantumu. Aku tahu, aku tidak ingat banyak hal.
Tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukan apapun. Begini, aku banyak pengalaman dalam menghadapi pria seperti itu. Jadi katakan saja, apa yang kau butuhkan sekarang? Ayo, katakan saja. Tidak, semua akan baik-baik saja. Jika kami perlu bantuanmu, akan aku beritahu. Sudah baik-baik saja? Betul. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Apa kau marah? Maaf, Kak. Aku suka bersaing dengan Karan dan mengalahkannya. Aku memang seperti itu dengan Karan. Tapi dengan orang lain, aku ini sangat ramah, kan? Tapi saat Karan membuatku kesal, aku tidak akan tahan. Dan aku tidak bisa diam saja kalau dia memperlakukan orang lain seperti itu. Sikapmu itu seperti anak kecil kalau di dekatnya kalian selalu saja bertengkar. Benarkah? Iya, aku rasa kalau kau dan Karan tidak sering bertengkar soal hal kecil, kalian berdua pasti akan menjadi pasangan. Hah? Apa? Iya, kau bisa jadi kekasih Tuan Karan Lutra. Apa? Ya, pasti ya. Maaf, di mana tempat makanannya ya? Apa? Tempat makanan. Cepat, ambilkan jus untukku. Pelayan, tolong ambilkan dia segelas jus. Hei, aku juga bisa lihat ada pelayan. Tapi kau yang kusuruh ambilkan. Cepat ambilkan. Kalau kau mau ambilkan jus, beri aku waktu 5 menit. Aku segera kembali. Sudah kuduga, kau tak perlu menyiapkan makan malam kali ini. Tidak, maksudku adalah untukku. Aku mau makan malam. Kau serius? Iya. Kau tidak ingat apapun? Tidak. Oh, menyedihkan sekali. Kau tahu sesuatu? Tugasku adalah membuatmu mengingat masa lalumu itu. Baik. Jadi dengarkan. Kau dulu selalu menghormatiku. Setiap aku ke rumahmu, sikapmu itu selalu ramah padaku. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena aku tamu favoritmu. Kau ingat kan? Kau itu tidak suka kalau seorang pelayan mengambilkanku makanan atau minuman yang ada di pesta. Dan kau suka sekali mengambilkanku makanan ataupun minuman. Kau ingat kan? Benarkah? Kau ingat sesuatu? Aku tidak ingat sama sekali. Aduh, harus bagaimana? Oh ya, begini saja. Janki, sekarang tolong ambilkan aku segelas jus. Jika kau melayani aku, mungkin kau akan ingat sesuatu. Sebenarnya kau kehilangan ingatan, tapi aku ingat semuanya, Janki. Dan aku akan senang jika ingatanmu bisa kembali. Ayo, cepat, ambilkan aku jus. Baik. Pelayan, antarkan jus untuk wanita itu. Baik, Nyonya. Ini bagus sekali. Nyonya, Kurasa ini jusnya. pergi kau. Apa ini? Aku sudah menyuruhmu mengambilkan jus untukku. Kenapa kau menyuruhnya? Begini, Bu. Aku masih tidak ingat kapan kau ke rumahku. Kau memberitahuku banyak hal dan berusaha untuk membuatku ingat semuanya. Tapi tidak tahu, aku tidak percaya. Entah kenapa aku tidak mau melayanimu dan melihatmu saja. Rasanya aku merasa sangat kesal sekali. Itulah yang aku rasakan, Bu. Jadi dengan melihatmu membuatku kesal. Apa? Aku menganggapmu menyebalkan sekali. Minumlah jusmu. Aku pergi dulu. Kurang ajar. Sudah keterlaluan ya. Kurang ajar. Sekarang jam hampir 10.30. Sofia akan segera sampai. Karan pasti mengira Sofia akan menemuinya di beranda. Tapi dia akan ke kamarnya. Kalau begitu, aku harus meminta Karan ke kamarnya. Mereka adalah Bangkir. Mereka kerabat Halo. kita. Iya. Oh iya. Nah, ini Halo. dia. Halo. Mereka ingin bertemu denganmu, Karan. Halo. Sofia akan segera sampai. Dan aku terjebak di sini. Risa, aku mau menemui seseorang.
Aku pergi. Karan, tetaplah di sini dulu. Mereka semua sudah menunggumu dari tadi. Jadi sempatkan sebentar. Tapi ada yang sudah menunggu aku. Permisi, Karan, ada yang mencarimu di luar. Mungkin saja itu penggemarmu. Boleh aku pergi? Iya, ayo cepatlah. Dia pasti salah satu penggemarmu, kan? Boleh aku pergi tidak? Ya, pergilah sana. Wah, ini luar biasa. Prita membantuku kali ini. Bagus sekali. Aku datang, Sofia. Kau boleh tertawa sesukamu, karena sebentar lagi kau akan kena masalah besar. Kau tidak akan bisa bermesraan dengan para gadis itu. Dan mereka akan mencacimu dan juga menghajarmu. Kau membohongi banyak gadis, sekarang kau akan dapat pelajaran. Aku mungkin tidak pintar, tapi aku tidak sepertimu. Kenapa aku bilang aku tidak pintar? Biar saja, tapi ternyata kan aku pintar. Ada apa, Risa? Tidak ada apa-apa. Bukankah kau bilang kalau ada gadis yang mencari Karan tadi? Sebenarnya Karan menyembunyikan gadis itu di dalam kamarnya. Aku melihatnya. Aku melihat sandalnya. Ya, kau pasti melihatnya juga. Mungkin. Mungkin. Ya, kalau perlu sesuatu bilang saja padaku. Baik. Aku akan bertemu nenek dulu. Ya, baiklah. Sekarang aku akan lihat Karan dihabisi oleh para gadis itu. Dia pikir dia itu pintar. Kali ini dia akan sadar akan kesalahannya. Aku tidak mengerti. Siapa wanita yang mencariku di luar kamarku? Dia pasti ke sini untuk menikmati pesta. Biar saja, aku akan bertemu Sofia. Sofia ke kamarku? Tapi kita sudah berjanji bertemu di beranda. Astaga, sepertinya Sofia ingin sekali menemuiku. Baiklah, aku tidak keberatan kalau dia mau bersenang-senang. Lagi pula aku tidak pernah mengecewakan gadis. Ayo kita beraksi. Aku akan ke kamarku. Sofia di kamarku. Sofia di kamarku. Sofia datang ke kamarku. Tentu saja, Karan. Hari ini akan diwarnai keributan. Sofia akan datang ke kamarmu. Sofia belum datang. Sekarang 10.30. Dia akan segera sampai. Sofia, aku di sini menunggumu. Iya, bagus. Pakailah parfummu sebanyak yang kau mau. Itu tidak akan membantumu saat mereka menghabisimu. Kau akan syok sekali, dasar pecundang. Saatnya beraksi. Halo. Hai, Karan. Apa kabar? Kau baik-baik saja? Iya baik. Aku Ini sudah menunggumu. untukmu. Terima kasih. Terima Silakan masuk. kasih. Jadi, Apanya ini yang kau berikan? apa yang kau inginkan akan kuberikan untukmu? Benarkah? Karena aku sangat mencintaimu. Bagus. Karena itu kuundang kau kemari. Untuk menemuimu. Itu pasti keluargaku. Akan kuperiksa. Baik. Oke? Hai, aku sedikit sibuk. Datang lagi nanti ya. Oke? Sayang, ini aku, Maliska. Aku memintanya untuk menemuiku di belakang rumah. Hai Maliska. Aku akan segera kembali. Tunggu sebentar. Astaga. Sayang, aku... Apa-apaan ini? Kau bilang kau mau bersama aku hari ini. Tentu saja aku ingin bersamamu. Aku tidak tahu kenapa dia di sini. Aku tidak mengundangnya sama sekali. Sebaiknya lakukan sesuatu, sembunyilah di suatu tempat. Dia pasti cemburu dan membuat keributan. Tolonglah, ayo Sofia. Kurasa kau benar. Kau lebih menyukaiku, benar kan?
Tentu saja. Ayo, sembunyilah di belakang tirai ini. Tolong jangan keluar dulu, oke? Baiklah. Terima kasih. Selamat datang. Sayang, kenapa lama sekali buka pintunya? Aku membersihkan kamar untukmu. Ayo. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya sayang. Kau tahu, aku tidak bisa bilang betapa senangnya aku. Jadi begini, di hari istimewamu ini, kita berdua ada di dalam kamarmu. Kau tahu, aku ingin sekali menari denganmu. Kau terlihat cantik. Terima kasih. Itu pasti keluargaku karena ada pesta. Tunggu sebentar ya. Baik. Iya, tunggu. Hai. Tolong sembunyi dulu. Itu ibuku. Kau harus sembunyi karena ibuku di sini. Tolong jangan keluar sebelum ku minta, oke? Prita, kenapa dia ada di sini? Aku mulai berhayal. Selamat datang. Selamat ya. Terima kasih. Ada apa denganmu, Karan? Kenapa? Aku melihat Priyanka di luar. Apa kau mengundangnya juga? Tidak. Dia itu bukan gadis yang baik. Kau jangan mendekatinya ya, oke? Apalagi kau bilang semua teman gadismu itu buruk. Karena itulah kau mengundangku, bukan yang lainnya. Kau mengundangku ke kamarmu. Bukankah aku spesial untukmu? Astaga, habislah dia. Bagus, si penggoda ini pantas mendapatkannya. Apa yang dia lakukan di sini, Karan? Itulah hal yang ingin aku tahu juga. Maksudku, dia datang untuk memberiku selamat. Kau tahu, aku mengadakan pesta. Tapi kau bilang kau hanya ingin menemuiku, Karan. Tidak. Karan hanya mau menemuiku. Ayo tunggu apa lagi? Hajar Karan sekarang. Jangan bersabar lagi. Omeli dia, habisi dia, pukuli dia. Karan, kau memang pembohong. Kau pantas dihajar. tidak. Hari ini Karan hanya ingin denganku. Ada apa ini, Karan? Kau bilang kau hanya mau bersama aku. Apa-apaan ini? Aku sebenarnya ingin mengatakan. Aku tahu ini bukan salahmu. Iya, kau Karan, kau tahu? Kau benar. Ini bukan salahmu, Karan. Tapi para pecundang ini yang salah. Sofia memang penggoda. Dia pasti mengganggumu. Hei, maaf, apa katamu? Kau perempuan tidak tahu malu datang ke sini tanpa diundang. Hei, diam kau. Jangan seenaknya bicara mewakili Karan. Karan ini kekasihku, bukan milikmu. Hei, menyingkirlah. Karan itu kekasihku. Dia hanya menyayangiku. Sayang apanya? Dia tidak peduli padamu sama sekali. Kau kira dia tertarik padamu? Mariska, menjauh dari Karan. Kalau tidak, kau... Kalau tidak apa, ha? Ada apa dengan mereka? Mereka harusnya menghabisi Karan. Kenapa mereka malah bertengkar sendirian? Semuanya diam! Diam! Ini keterlaluan. Aku bukan kekasihmu. Aku juga bukan kekasih siapapun. Katakan saja, kenapa kalian datang ke sini bersamaan? Kenapa kalian ke kamarku? Aku meminta kalian datang ke tempat yang berbeda. Maksudku, tolong kalian mengerti. Aku tidak mau membuat kalian kecewa. Aku mau meluangkan waktu 5 menit dengan masing-masing dari kalian. Aku minta kalian datang di luar rumah. Kenapa kalian datang bersamaan? Sekretarismu yang menelpon. Dia meminta kami datang kemari. Dia menelpon dari ponselmu. Apa? Dan wanita itu juga menelponku. Dia juga menelponku? Dia juga menelponku. Aku juga. Kau tahu, dia yang meminta kami menemuimu di waktu yang sama.
dengar semuanya. Tolong pergilah. Aku sedikit terganggu sekarang, tolong. Aku tidak mau kemana-mana karena aku adalah juga tidak mau pergi. Aku juga tidak akan kemana-mana. Tolong, Karen. Kau jangan kemana-mana. Karan, Tolong, aku Karan. juga tidak akan kemana-mana. Keluar dari sini. Tolong keluar sekarang juga. Karan, kau jahat sekali. Aku ingin putus darimu. Apa? Aku juga, dasar pecundang. Aku putuskan semua hubungan denganmu. Selamat tinggal, Karen. Selamat tinggal selamanya. Sial. Siapa yang menghubungi mereka? Aku yakin di balik ini pasti Prita. Kau membuat kesalahan, Prita. Ini tidak benar. Kau sudah keterlaluan. Kau berani melakukan ini padaku. Permisi, maaf. Hei kau, Prita, kau di sini juga. Apa Karan juga membohongimu? Bagus kalau kau juga putus dengannya. Astaga. Karan itu keterlaluan. Tapi... Sristi, kukira para gadis itu akan marah dan menghabisi Karan, tapi mereka malah mulai bertengkar sendiri. Aku jadi tidak mengerti ada apa dengan wanita zaman sekarang. Kenapa jadi seperti ini? Aku tahu kenapa itu bisa terjadi. Apa maksudmu? Karena Karan itu sangat spesial. Bagaikan satu di antara sejuta manusia. Apa ada yang seperti dia? Maksudku, wajar kalau setiap gadis bermimpi punya pasangan seperti Karan. Jadi aku tidak heran para gadis itu saling bertengkar memperebutkan dia. Oh, sudahlah. Sama sekali tidak seperti itu. Entah kenapa kau menganggap Karan begitu spesial. Kau tidak perhatikan betapa dia sulit untuk ditebak. Satu hari, dia bisa bersikap ramah dan menunjukkan kepedulian. Lalu besoknya, dia bisa bersikap tinggi dan sombong. Pokoknya, aku tidak suka dia. Begini ya, setiap orang berbeda dengan orang lain. Tapi bukan berarti pendapat satu orang itu paling benar. Contohnya, aku berani terus terang. Aku mengungkapkan apa yang kurasakan di depan orang lain. Sementara kau sama sekali kebalikannya. Kau itu sangat naif. Jangankan mengungkapkan perasaanmu di depan orang lain. Kau bahkan tidak tahu bagaimana perasaanmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sudah lupakan saja. Hei. Kenapa? Perkataanku benar kan? Apa? Apa? Permisi, boleh minta perhatiannya sebentar? Silakan ke sebelah sini, karena sekarang saatnya bersenang-senang. Ayolah semuanya, saatnya berdansa. Ayo, Samir sudah memanggilmu. Kenapa? Apa perkataanku mengenai hatimu? Kak Prita, bukan itu maksudku. Ayo. Tidak mungkin bisa menikmati pesta jika tidak ada musik dan juga dansa. Karan telah terpilih dalam tim kriket India. Ini perlu dirayakan, benar kan? Para tamu yang tampan dan juga cantik, saatnya menggoyangkan kaki kalian. Ayo. Bolehkah? Rishab, kau harusnya berdansa dengan Sherlyn sekarang, ya? Ibu, sudahlah. Aku tidak bisa berdansa. Oh, Rishab, berdansalah sebentar saja. Hari ini hari istimewa bagi Karan. Kita harus dansa untuk merayakan. नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे
इरादे मिली है जो अब ये मुलाकातें कोई जादू होने को है तेरी मेरी हुई आंखों आंखों में जो बातें मिली है जो अब ये मुलाकातें कोई जादू होने को है होना है जो होना है रहेगा होके ही होता है जो मिल जाता है कोई होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे ही Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight. Ini bagus, untunglah. Aku khawatir jika Jangki melihatku dan Prita bersama, dia akan ingat apa yang terjadi pada Roga. Astaga, manusia kurang ajar. Apa kau sudah tidak waras? Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu cara berdansa? Kau menari seperti orang bodoh. Apa masalahmu sebenarnya? Tanganku sakit. Kau memelintirnya tanpa alasan yang jelas. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau minta semua gadis itu ke kamarku di saat yang bersamaan? Aku perlu jawaban. Katakan. Aku meminta mereka datang bersamaan karena kau pantas mendapatkannya. Kau berbohong pada mereka. Kau menipu mereka. Kau memang suka berbohong. Dasar tidak tahu malu. Akan kutanya sekali lagi. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Karena aku mau kau belajar menghargai wanita. Apa kau benar mengenalku? Seberapa jauh kau mengenalku, ha? Aku tidak pernah merendahkan wanita. Aku tidak pernah menyakiti mereka. Aku mencintai wanita. Dan mereka juga suka aku. Lalu di mana salahnya? Jawab. Ya, dan kau menemukan gadis dengan pikiran yang sama. Kukira mereka akan memukulimu. Kukira mereka akan menghajarmu dengan sepatu mereka. Tapi nyatanya tidak. Mereka malah saling bertengkar satu sama lain. Tunggu. Berarti kau udah di kamarku? Iya, aku ada di sana. Aku melihat dan mendengar semuanya. Aku sangat menikmati. Aku senang para gadis itu sadar kesalahannya dan memutuskanmu. Bukankah kau bilang kau tidak bisa dapat gadis karena kau tidak layak dapat? Lihat dirimu. Kau tidak akan pernah punya kekasih kalau kau seperti itu. Mereka semua akan meninggalkanmu. Mereka semua pergi. Prita Aurora, semua kekasihku memutuskanku karena kau. Aku belum pernah lajang sejak kelas 1, kau tahu itu. Aku jadi lajang gara-gara kau sekarang. Apa? Kau belum pernah lajang sejak kelas 1? Benar. Aku selalu punya kekasih dan aku gampang mendapatkannya. Tapi kau harus tanggung kesalahan. Ingatlah itu. Kau akan menanggung semua ini. Dan mulai sekarang, kalau ada yang tanya siapa kekasihku, akan kusebut namamu. Ya, Prita Aurora. Akan kubilang ke semuanya, kita punya hubungan gelap. Akan kuberitahu Prithvi. Tidak, kau tidak bisa lakukan itu. Akan kulakukan. Astaga, Karan tunggu. Tolong jangan lakukan itu. Tolong dengarkan aku. Jangan lakukan itu. Astaga, apa yang telah kau perbuat? Kenapa aku bermacam-macam dengannya? Dia memang konyol. Dia tidak akan berpikir 2 kali sebelum menyebar gosip. Aku harus menghentikan dia. Oh, kau menemuinya? Siapa? Bukankah kau ke kamarmu untuk menemui seseorang, bukannya menemui para tamu? Siapa yang kutemui? Tidak usah pura-pura denganku. Aku tahu kau di kamarmu bersama dengan kekasihmu. Karena saat aku ke kamarmu, aku lihat dia sembunyi di balik tirai. Aku lihat sandalnya. Kau mau katakan siapa namanya? Atau harus ku cari tahu sendiri? Hei, Prita. Tunggu sebentar. Ayo kemarilah. Karan akan mengatakan nama kekasihnya yang sembunyi di kamarnya. Jadi, siapa dia? Haruskah aku beritahu? Jangan. Apa maksudmu? Kau mengenal dia?
Bukan, aku mencegahnya memberitahu namanya karena semua orang tahu Karang suka berganti pasangan. Jadi tidak ada gunanya tahu namanya. Untuk apa kita buang waktu seperti ini? Lebih baik kita melakukan sesuatu yang Tidak seperti itu. Dia selalu cerita tentang kekasihnya. Aku kenal hampir semuanya, benar kan? Benar. Tapi jika kau pikir masalah ini tidak serius dan aku perlu bertanya siapa namanya, maka aku tidak akan tanya kepadanya. Tidak apa-apa. Karang tidak perlu membahas ini lagi. Ya. Jadi kau tidak mau tahu siapa nama pacarku yang ada di belakang tirai? Namanya Prita.